Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arifki Waliyuddin dengan NIM 1262072111031, Rosa Abdillah dengan NIM 1262072113128, Uswatun Hasanah dengan NIM 1262072113131, Zain Khairul Hidayah dengan NIM 1262072113132. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat umum pendidikan Islam. Pengertian ontologi. Secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani, ethos dan logos. Ethos yang artinya sedang berada, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara bahasa, ontologi dapat diartikan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang ada. Jadi, ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Hubungan ontologi dengan pendidikan. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek ilmu apa yang ingin diteliti. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang epistemologi filsafat pendidikan Islam. Pengertian epistemologi filsafat pendidikan Islam. Dalam belajar filsafat, kita akan menemui banyak kajian yang akan membawa kita pada fakta dan betapa kaya dan beragam kajian filsafat itu. Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita semua memahami apa saja yang menjadi kajian filsafat atau cabang-cabang filsafat. Epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya. Akan tetapi, untuk lebih mudah dalam memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi berdasarkan akar katanya episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu yang sistematis atau teori. Secara bahasa, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti mengetahui pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau alasan. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Menurut para ahli epistemologi yaitu dari D.W. Hamilton, beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang yang memiliki pengetahuan. Dari Dagobert Derunes, seperti yang ditulis Mujamil Komar, beliau memaparkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Menurut H.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pernyataan yang dijawab apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai manakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua masalah pokok, masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. B. Hubungan epistemologi dengan pendidikan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya.
Jadi hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Pengertian aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari kata aksios dari Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Secara istilah, yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral. Kemudian menurut para ahli, aksiologi dapat didefinisikan menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah sebagai teori nilai. Selanjutnya adalah hubungan aksiologi dengan pendidikan. Penerapan aksiologi dengan ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimanakah etika atau sikap yang baik itu. Selain itu adalah mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan dari sebuah karya manusia. Jadi hubungannya, aksiologi tidak hanya sebagai ilmu otonom tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.